Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di Ngobas Awe Horor, ngopi bahas horor atau pemahaman yang mungkin sedang kalian cari ataupun yang ingin kalian ketahui. Kita berbagi pengalaman, berbicara tentang pengalaman. Oke. Dan terima kasih ya atas supportnya untuk kalian semua. Semangat dari kalian atau dukungan dari kalian ngebuat kami terus berjalan. Dan di posisi ini mungkin cuaca juga tadi sedang hujan ya, juga nggak pas gitu. Dan posisinya lokasi yang udah dicek tadi sangat becek gitu. Iya betul. Pasti becek, dalam istilah gembur gitu. Iya betul. Dan di sini Riau lagi musim hujan, jadi kita ngobas. Dan kali ini pembahasannya mungkin sudah Rehan rangkum dan kita akan bahas. Dan jangan lupa terus dukung sampai 100.000 subscriber dan seterusnya. Oke, kita mulai. Oke, pertanyaannya apa tadi? Mimpi tentang apa, pendamping? Mimpi tentang pendamping. Iya. Mungkin maksud engkau ini mimpi-mimpi yang berhubungan dengan kodam pendamping. Iya. Gitu. Jangan grogi, santai. Ya, biasanya di sini posisi sini nih Lolo. Nah, cuman si Lolo lagi kurang sehat. Iya betul. Lagi sakit. Lagi kurang enak badan dan semoga udah lama juga Lolo sakitnya, mau udah semingguan ya. Iya betul Bang. Dan semoga diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan diberikan kelancaran dalam setiap perobatannya gitu. Oke. Berarti tadi yang ditanyakan Rehan, dia nih ya, berarti yang sedang dirangkum, yang dilihat dari mungkin beberapa pertanyaan komentar yang iya betul Rehan pilih ya. Mimpi-mimpi yang berkaitan dengan kodam pendamping. Oke. Kalau kita bicara mimpi, ada juga beberapa mimpi yang kita tidak bisa untuk percayai karena itu hanya sekedar bunga tidur. Iya, bunga tidur itu seperti hanya hiasan. Iya. Gitu. Ada juga mimpi itu sebagai pesan atau pertanda. Gitu. Ada juga mimpi itu yang memang diganggu dengan makhluk-makhluk yang bersifat halus. Gitu. Oke, paham ya? Iya. Jadi yang dipertanyakan Rehan ini mimpi yang berhubungan dengan kodam pendamping. Iya betul. Ataupun makhluk halus yang ingin berteman, ataupun yang ingin mengasih tahu bahwa akulah warisan dari leluhur. Iya betul. Ataupun yang dititip oleh leluhur kamu, seperti itu. Sebenarnya kalau mimpi-mimpi yang melibatkan ataupun yang menandakan bahwa itu dari kodam pendamping, ini hanya aku bicara tentang pengalaman yang pernah aku dapat. Kita sambil bercerita baru kita kasih tahu poinnya, baru kita rangkum poinnya. Ada mungkin juga dalam istilah itu orang itu sama merasakan apa yang kurasakan dan aku lihat. Jadi kalau mimpi yang bersangkut paut dengan kodam pendamping itu biasanya dia mimpi didatangi misalnya dengan seorang kakek-kakek gitu, atau didatangi dengan seorang nenek-nenek gitu, atau didatangi dengan wujud-wujud yang bagus, ataupun wujud yang seram tapi dengan adab yang bagus datangnya, seperti itu. Dan bisa juga dengan wujud barang. Yang wujud barang ini gimana pula? Wujud barang ini seperti ini Han, kayak misalnya kita mimpi, kita tidur kan istirahat, kita mimpi, kita di bawah bantal kita entah ada barang, entah batu, entah keris, ataupun kita mimpi kita disuruh ngambil barang di salah satu tempat gitu, ataupun kita mimpi ketemu barang gitu. Itu yang bersifat ataupun yang bersangkut paut dengan kodam pendamping, seperti itu.
dia menyerupai atau itu senjata dia gitu, Bang? Nah, jadi dia tuh seperti jadi abang agak luruskan dengan apa yang Rehan katakan. Sebenarnya mungkin khodam ini dia mempunyai dulunya dia diisi ataupun dia disangkut pautkan dengan salah satu barang. Oh, menjadi wadahnya. Wadahnya. Jadi dalam istilah di dalam mimpi itu wadahnya itu yang ditunjukkan gitu. Yang bersifat yang orang mimpi ini entah disuruh ngambil barang atau ketemu barang. Iya. Atau didatangi dengan barang seperti itu. Iya. Dan terkadang gini, dari mereka kayak mimpi ini, mereka terkadang juga tidak bisa menembus dimensi kita dengan dalam. Nah, ada yang bisa dengan hanya sekedar mimpi pertama hanya sekedar wujud muka, atau wujud didatangi gitu. Wujud didatangi kayak kita tahu itu seorang kakek, tapi kita tidak tahu mukanya. Iya. Seperti Kayak buram-buram itu. gitu ya. Buram-buram itu. Itu kenapa? Tahu tak kenapa? Atau karena kita nggak kuat gitu, Bang? Bisa jadi seperti itu mungkin kalau kata halusnya. Mungkin karena wadah kita ini lagi belum pas dengan keadaan yang dia inginkan. Oh iya. Cuman mungkin Han, di posisi umur sekian, biasanya kita tuh kayak misalnya kita diwariskan. Atau memang wadah kita ini, tubuh kita ini kuat. Di umur sekian atau di hari sekian atau di tahun sekian, timbullah hal-hal itu gitu. Cuman dia pelan-pelan masuknya. Seperti itu. Perlahan-lahan gitu ya, Bang? Betul, perlahan-lahan tapi pasti. Iya, betul. Nah, pertanyaan sekarang apa yang harus dilakukan? Kan seperti itu. Harus digali, Bang. Iya benar. Kita harus menggalinya. Cuman saran aku jangan terlalu dalam gitu. Karena juga terkadang ada jebakan-jebakan yang melibatkan itu jin-jin yang ingin memanipulasi. Iya, yang ingin mengacau gitu. Ya, ingin mengacau. Tetapi kalau itu hal itu kita terlalu pikirkan, kayak aku harus apa? Aku harus gimana? Nanti timbul sosok-sosok yang negatif yang bermanipulasi dengan sosok yang pertama datang. Oh iya. Seperti itu. Seharusnya kan kayak misalnya dia datang hanya ngasih pertanda. Nah, kau akan segera andai kata dibersihkan, atau kau akan segera andai kata terbuka jalan yang bersama saya gitu. Cuman kalau kita pikirkan terus, takutnya di situ ada sosok-sosok negatif yang menjebak gitu, yang ngasih lagi bunga-bunga tidur atau mimpi-mimpi yang aneh gitu, yang terus kita lakukan. Jadi kuncinya ketika kita bermimpi bersangkut paut kayak mimpi didatangi seorang kakek-kakek dengan wujud yang bagus, ataupun dengan wujud yang seram tapi adabnya bagus, ataupun dengan suatu barang yang kita jumpai di dalam mimpi, atau suatu barang yang di dalam mimpi itu barang itu datangi kita, atau suatu barang yang harus kita ambil. Jadi posisinya itu kita nggak usah terlalu kita pikirkan. Kita harus kita bertanya sama orang yang paham. Kita harus apa? Jika memang belum dapat orang yang paham, ya sabar dulu, tenang dulu. Jangan gegabah kayak terlalu dipikirkan, takutnya nanti gila. Seperti itu. Tuh. Apalagi? Kalau mimpi seperti diganggu-ganggu makhluk negatif itu Rehan pernah? Seperti apa mimpinya? Dia tuh awalnya kayak Bang. Dia digandeng kami sini ikut saya gitu. Pas mau masuk dalam terowongan gelap gitu, ada wujud abang di situ narik kami. Kau mau gila ya? Langsung dia langsung berubah muka dia. Oke. Jadi itu yang abang bilang tadi. Kalau Rehan terlalu kan posisinya Rehan kan lagi belajar kayak gini. Terus kalau Rehan pikirkan aku harus cepat bisa, aku harus ngapain lagi, nggak sabaran, kayak nggak mau mengikuti titik-titik andai kata pembelajaran, Rehannya hanya langsung ingin bisa. Jadi kita nih andai kata setiap dimanapun kita berada pasti bercampur baur tuh, negatif dan positif. Walaupun andai kata positif ini melindungi kita dari hal negatif, pengaruh negatif, cuman kan berdekatan. Jadi negatif ini dia mencari tahu kelemahan melalui pikiran. Dari pikiran itulah dia sadap Rehan.
gitu. paham, Makanya di dalam mimpi itu dia berwujud yang baik dulu. Iya, betul Bang. Nah, terus udah dia berhasil menarik kejiwaan sedikit ataupun yang bisa dibilang sukma. Iya. Nah, baru dia menunjukkan jati diri sebenarnya. Iya, iya. Dengan tujuan dia ingin mencelakai. Iya, betul Bang. Gitu. Seperti itu. Jadi buat kalian juga yang jika kalian pernah mimpi seperti itu, seperti Rehan juga ataupun yang aku sebut tadi, intinya dari segala inti berarti umur kalian ataupun hari kalian di tahun ini, di tahun yang ketika kalian mimpi itu terus, kalian itu di posisi andai kata sudah mulai terbuka. Jadi yang harus dicari itu apa? Guru Bang. Ya, seperti itu. Jadi kayak kita bahas ini balik lagi ke pembahasan yang kemarin kan. Iya, gitu. betul. Kalaupun nggak ada guru, Gila. Nanti cari muter-muter. orang yang paham. Iya, gitu. Jangan memaksakan juga belajar tanpa guru. Bisa pun bisa, cuman terkadang tergantung kuatnya Iya Bang. Nanti muter-muter. mental seperti itu. Nah, selain itu, jadi yang aku bahas tadi itu udah paham kan? Udah paham. Iya. Jadi poinnya apa? Jangan terlalu Dipikirkan. Carilah orang yang paham. Ya benar. Sharing-sharing. Sharing gitu. Selain itu ada lagi nggak? Entah dari pertanyaan yang Rehan dengar dari orang luar, dari sahabat-sahabat ayah horor gitu. Ada sih pertanyaannya Bang, tapi orangnya nggak ada pula. Enggak. Pertanyaannya tuh apa selain yang tadi? Yang tadi kan sebenarnya simple aja gitu. Ya, jadi poinnya kan udah dikasih tahu tadi. Ya, yang kita harapkan kalian semua para sahabat awet horor nontonnya jangan di skip gitu. Seperti itu. Selain itu ada lagi nggak yang Rehan rangkum pertanyaan orang gitu, ataupun yang di dalam diri Rehan yang Rehan ingin tahu? Cara mengendalikan diri kita ketika kita kesurupan tuh gimana Bang? Kalau dibilang cara mengendalikan diri kita ketika kita kesurupan, itu pun kita nggak tahu. Karena dalam istilah gini, kesurupan itu kan kita dikendalikan. Nah, jadi sebelum kita ingin berjalan ke tempat itu ataupun kita akan melakukan hal seperti itu, kita sudah tahu kita akan dikendalikan. Nah, jadi kalau kita mau mengendalikan, tidak usah kesurupan, tutup saja raga dan tidak usah belajar yang seperti ini gitu. Banyak kan sekarang anak-anak sekarang tuh ataupun orang-orang sekarang tuh pengen kesurupan. Nah, dalam istilah kesurupan itu kita yang dikendalikan. Iya. Gitu. Kita yang dikendalikan. Nah, terus kalau kita ingin belajar mengendalikan, itu andai kata tidak logis. Sedangkan kita ingin dikendalikan. Tapi ketika kita ingin ketika kita dikendalikan tapi kita ingin mengendalikan, kan sulit dah. Yang Rehan tanyakan ini mungkin ketika kesurupannya. Iya. Gitu. Sedangkan ketika kesurupan kita ada di dalam posisi dikendalikan. Nah, jadi yang harus dilakukan apa? Sebelum kesurupan, engkau itu harus menahan diri dan kau harus menjaga diri engkau di dalam pengaruh-pengaruh yang cukup besar. Nanti kata kok ini sosok ini misalnya atau makhluk ini misalnya ini daya kekuatannya sangat tinggi. Kau jangan mendekat sama dia. Gitu. Kalau bisa engkau jauh dari dia atau engkau tutup diri engkau agar pengaruh dia tidak datang atau masuk. Gitu. Paham tak? Paham. Nah, karena andai kata gini, ketika diri kita belum bisa cukup
ataupun belum berhasil kita memaksakan untuk berhasil, itu yang kacau. Gitu. Jadi berbaurlah dengan kekuatan yang sepadan. Iya betul. Gitu. Yang kita mampu aja. Seperti itu. Ya ketika orang ada kesurupan ya kita nggak bisa untuk berkata bagaimana kita bisa mengendalikan itu. Karena kita sudah ikhlas untuk dikendalikan. Yang harus kita potong, bagaimana kita tidak dikendalikan dengan sosok yang sangat bahaya. Nah contohnya, dalam hal-hal bahaya yang melibatkan mungkin kan tingkatan mereka ini kan banyak. Beda-beda, gitu. iya. Ada yang Tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah gitu. Kalau engkau belum bisa bermain dengan sosok yang tingkatan tinggi, jangan. Nyawamu yang akan jadi taruhannya gitu. ya, ataupun fisikmu yang akan cacat. Gitu. Nah, jadi bermain di mana? Sesuai dengan prosedur dirimu aja. Iya betul. Gitu. Sesuai Porsinya gitu. Paham tak? Paham. Seperti itu guys. Mungkin kalian juga seperti itulah kalian. Bang, aku bagaimana? Kok aku nggak bisa kesurupan? Kok aku nggak bisa ini? Kayak mana mau bisa kesurupan? Mungkin juga yang di badanmu tuh besar kali. Nah, andai kata mereka tuh kekuatannya besar gitu. Belum sesuai porsinya dengan dirimu gitu. Jadi makanya mereka itu tidak bisa masuk di dalam pintu yang kecil gitu. Jadi kuncinya apa? Belajar dulu gitu. Pemahamannya dipahami, difulkan, resikonya harus dipahami gitu. Butuh pengorbanan. Ini yang sekarang ini tebalnya gini. Porsi dia kecil, tapi dia mau hantam porsi besar. Sedangkan nanti porsi besar masuk, dia hancur. Nah, seperti itu. Tidak boleh rakus guys. Jadi buat kalian juga ya kayak aku contohnya, dulu aku belum bisa kayak misalnya nih kebanyakan memaksa kayak Nenek Anjasmara, kayak yang lain-lain ya, contohnya kayak Nenek Anjasmara ya, kakek Garong gitu. Terus dipaksa ujung-ujungnya diri kita yang luka, diri kita yang cacat, diri kita yang andai kata taruhan nyawanya diri kita. Alhamdulillahnya andai kata itu umur kita masih dipanjangkan gitu. Kita selalu berdoa gitu. Jadi kalau cara mengendalikannya itu, sebelum dikendalikan belajarlah untuk menahan diri, untuk lebih pintar lagi. Karena jin-jin itu andai kata makhluk-makhluk halus juga, jin ini, jin itu segala macam, ataupun khodam pendamping, mereka paling menyegani atau menakuti. Aku kayaknya lebih pas untuk aku yang berucap tuh, mereka lebih segan dengan orang yang pintar. Iya betul bang. Gitu. Andai kata pintarnya bukan pintar gimana, cuman pintar tuh kayak sebelum berbuat berpikir gitu. Nah, sebelum mengambil dia udah tahu resiko dan manfaatnya. Mereka lebih takut dan segan dengan orang yang seperti itu. Gitu. Iya. Paham. Jadi kalian paham kan gitu. Jadi bukannya berarti yang di badan kalian ataupun leluhur kalian ini kalian mau masukin nggak bisa masuk gitu. Memang mungkin porsi diri kalian tuh masih andai kata kalian masih butuh belajar. Kalau dipaksakan ujung-ujungnya nanti kalian yang hancur. Iya betul bang. Gitu. Ya, intinya belajar, cari guru. Dan dari pembahasan yang pertama, pembahasan yang kedua, itulah pemahaman yang bisa saya sampaikan, terus yang bisa mungkin Rehan juga sampaikan ke saya dengan pertanyaan-pertanyaan dia rangkum. Dan segala cara, manusia itu mempunyai banyak cara gitu. Betul bang. Cuman aku ulang lagi, cuman satu tujuan, dan itu mungkin tujuannya kita sama semua. Gitu. Jadi kita tidak perlu untuk meribetkan andai kata cara ini yang benar, cara itu salah, cara ini yang lebih benar. Intinya itu sebenarnya itu jalannya itu mungkin bercabang, cuman rumahnya itu sama semua, tujuannya sama gitu. Jadi kami tidak terlalu memperdulikan andai kata cara orang berbeda, kita lihat tujuannya gitu. Mau kalian percaya atau tidak,
terserah kita bicara tentang pengalaman. Betul. Nah, gitu. Seperti itu. Iya, paham Bang. Paham ya? Ini kita hanya ngebahas tentang apa yang pernah. Nah, kayak abang rasakan, abang alami. Jika bermanfaat ya alhamdulillah. Jika tidak bermanfaat, terima kasih mau mendengar. Jika tidak ada baiknya, jangan ambil buruknya, buruknya dibuang. Seperti itu. Berarti poin yang kedua ini jangan rakus gitu ya Bang. Jangan ragu, gitu. Tahu diri. Betul, betul. Untuk apa juga hal itu gitu. Betul. Gitu. Kalau memang ada tujuannya, ya lakukan. Cuma harus belajar. Iya, betul Bang. Gitu. Nanti tiba-tiba dia masuk, kau belum banyak pemahaman, kau belum nggak ada lagi guru, kau hanya pengen rasain, tiba-tiba memang masuk kau paksa dan dia memang masuk, andai kata itu karena ego kita kan, masuk dia betul-betul masuk, habis. Bayangkan kau kesurupan di rumah tuh, kayak mana tuh? Siapa yang mau ngurus? Nah, yang masuk yang tua pula, yang besar gitu. Iya. Jadi dia akan masuk dengan tenang, dengan tanpa sakit ataupun apa nanti dengan pintu yang sesuai. Betul. Gitu. Ya untuk apa juga kalau nggak ada tujuannya. Kecuali ada tujuannya, kalian mau kayak gini apa gitu. Jadi bertindak dan berbuat itu harus ada tujuan, jangan hanya coba-coba. Gitu. Itu aja intinya. Kalau ada tujuan, insya Allah itu semua berjalan dengan lancar. Walaupun ada sedikit luka, ada sedikit keraguan, ada sedikit rintangan, insya Allah sampai. Tapi kalau nggak ada tujuan ya muter-muter situ aja. Iya, betul. Udah itu aja. Iya Bang. Ya guys, mungkin sampai di sini aja. Nah, kita sharing tentang pengalaman dan jika ada baiknya silakan ambil. Jika tidak ada ya udah, terima kasih kalian sudah mendengar. Nah, kita pamit ya. Iya, sampai ketemu lagi di PNS atau ngobas selanjutnya gitu. Itu guys, seperti itu. Abang belum ngopi Bang, bukan ngobas sama ini. Iya. Ini ngopi nih. Oke, ngobas namanya. Itu guys, seperti itu ya. Iya. Intinya seperti itu. Harus ada tujuan. Kalau hanya coba-coba janganlah. Aku pengen kesurupan, janganlah. Ya, coba untuk bergaya-gaya. Kalau nggak ada tujuannya gitu, untuk apa? Misalnya tujuannya apa Bang ya? Tujuannya kayak kau bawa kawan kau terus mencari tahu tentang hal-hal yang kayak gitu mistis ya. Menggali. Kalau orang nggak percaya udah gitu. Untuk pengalaman kita aja kan gitu. Betul. Itu aja. Kita tutup ya. Iya Bang. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tadi udah dikasih tahu poin-poinnya kan? Gitu. Jadi kalian nonton aja pelan-pelan. Ya. Jika itu bermakna ya pelajari, cari gurunya. Tak ada guru ya cari orang yang paham, sharing-sharing lah situ. Betul. Itu aja guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kita explore. Kita bukan explore sebenarnya, kita PNS. Gitu. Explore tuh kita jalan center-center gitu. Kita PNS. Nanti ya. Tuh. Ya, kalau Bella nonton ya tolong dieditin, si Lolo lagi sakit. Ya, buat kalian para penonton sahabat Awe Horor ya, doain semoga Lolo cepat sembuh gitu. Dan dikasih jalan yang lebih baik lagi. Iya, betul. Nah, andai kata jalan yang lebih baik lagi itu dia mungkin lebih kuat lagi dalam menjalani kehidupan, lebih jos lagi gitu. Ya, semoga dia bisa bergabung lagi atau bersama-sama lagi dengan kita di episode selanjutnya. Iya. Sudahlah guys, kalian yang nanya-nanya tentang yang sudah tidak ada kayak Nanda atau yang lain itu mereka sudah off. Iya. Itu sudah gitu. Seperti itu guys. Nih aku sampaikan lagi nih. Oke. Nah, buat kalian mau nanya-nanya lagi, kita udah bahas tentang mimpi dan kesurupan tadi. Nah, terus komentarnya di bawah. Gitu. Oke, assalamualaikum.
Bang, keren keren kali gelangnya. Iya, keren lah. Mau pesan DM aja Instagram. Zoom. Keren kali cincinnya bang. Kata-kata untuk malam hari ini bang.